Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnah wa jama'ah min yawmina hadha ila yawmin nahda, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sahur Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'atqun minan nar. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin, syahadatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya malam yang ke-27, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan sholat Isya. Insyaallah akan dilanjut dengan sholat tarawih dan sholat witir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dijelaskan, bunyan Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah syahadatun, yaitu membaca syahadat atau kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah salat, ketiga adalah zakat, dan yang keempat puasa, dan terakhir yang kelima adalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir adalah haji bagi orang-orang yang mampu, baik itu secara fisik maupun materi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 5 pondasi Islam yang saya akan jelaskan, yaitu yang keempat dan yang kelima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa rukun Islam yang keempat adalah zakat. Ada wasaumu Ramadan. Ada pertama, ada yang mengatakan bahwasannya yang ketiga itu adalah puasa terlebih dahulu, kemudian zakat. Tapi dalam hadis banyak sekali bahwasannya yang keempat adalah zakat. Karena di sini zakat dibagi menjadi 2, jemaah yang saya hormati. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat pembersihan diri kita. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Dalam riwayat dijelaskan, yang pertama bisa jadi hanya orang-orang fakir miskin. Tetapi dalam ulama mengatakan bahwasanya bukan hanya fakir miskin, orang kaya siapapun itu di dalam zakat fitrah maka wajib mengeluarkan, bukan hanya orang kaya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat harta. Zakat harta yang dikeluarkan bagi seseorang yang sudah mempunyai harta yang lebih. Maksud harta yang lebih itu berapa ukurannya? Mungkin Bapak Ibu belum tahu atau yang sudah tahu. Zakat mal itu rukun-rukunnya diantaranya adalah sudah mencapai 1 tahun. Dan ketika kita sudah mempunyai harta yang kalau dinominalkan sama dengan harga emas 85,5 gram. Jadi kalau harta sudah mencapai nominal emas 85, maka kita wajib mengeluarkan setiap tahunnya. Dan yang sering
kita sering salah bahwasanya ketika mengeluarkan zakat mal biasanya dilaksanakan berbarengan dengan zakat fitrah. Padahal ketika kita hari ini tanggal 1 misalkan, maka nanti 1 tahun berikutnya kira-kira jatuh pada bulan apa, maka kita ketika sudah melampaui 85 gram emas maka sudah wajib mengeluarkan zakat mal. Dan sekarang kita dalam prakteknya adalah dikeluarkan zakat mal hanya berbarengan dengan zakat fitrah. Ini harus diluruskan Bapak Ibu sekalian. Berapa jumlahnya? 85, kurang lebihnya seperti itu. Kalau dinominalkan, kalau sekarang harga emas 1 gramnya anggap saja 2 juta, maka kira-kira 85 dikali 2 juta, berapa harta kita? Tinggal dihitung Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang dikeluarkan berapa? Yang dikeluarkan 2,5% dari harta kita. Bahkan ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika menjabat sebagai pemimpin, beliau yang pertama misinya adalah memberantas orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian yang kedua adalah memberantas orang-orang yang tidak mau, enggan mau membayar zakat. Itu visi misi daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita sama-sama yang sudah melampaui hartanya dari 85 gram emas, maka sudah wajib untuk mengeluarkan 2,5%-nya. Kemudian yang terakhir dari rukun iman, rukun Islam, yaitu haji bagi yang mampu. Siapapun yang mampu, maka kita wajib berangkat ke sana, ke tanah suci. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu kultum singkat pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin kafaitul kalam idza hunaka wal khata'a wal ghuladu afwan minni wa khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.